Prasasti Tengaran atau Prasasti Gewe adalah sebuah prasasti bertanggal 6 Paropeteng bulan Srawana tahun 857 Syaka, setara dengan tanggal 14 Agustus tahun 935 Masehi. Prasasti ini memuat tentang penetapan wilayah Gewek sekarang termasuk Desa Tengaran, di Kabupaten Jombang sebagai Sima, tanah istimewa yang dibebaskan dari pajak oleh Mahamantri Empu Sindok Sang Sri Isana Tunggadewa, Empu Sindok bersama Rakyan Sri Parameswari Sri Wardani Kebi Umisori, Diah Kebi, Sang Permaisuri. Karena rakyat desa tersebut dianggap berjasa bagi kerajaan dengan membantu pencarian putrinya. 1. Bentuk prasasti berupa tugu pipi seperti batu nisan dengan tinggi 124 cm dan lebar 78 cm serta tepi berpola seperti kurawal. Terbuat dari batu andesit. Guratan tulisan berada pada dua sisi lebar. Bagian depan tertulis 7 baris terbaca, dan bagian belakang tertulis 16 baris. Lokasi prasasti ini masih in situ. Berada di tengah sawah dan diberi pelindung berupa cungkup. Posisinya tidak terlalu jauh dari Lebuh Raya, Highway, yang menghubungkan Jombang dengan Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah situs prasasti ya, yang diperkirakan prasasti ini adalah era peninggalan sebelum Majapahit, pada saat kerajaan yang dipimpin oleh Pusendok. Prasasti ini terletak di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Salah satu peninggalan Empu Sendok di Jawa Timur, Prasasti Tengaran ini tepatnya berada di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Lokasinya berada di tengah atau di apit hamparan sawah yang begitu hijau dengan jalan masih berbentuk galengan, teman-teman. Kita menelusuri di jalan menuju Desa Tengaran dari Desa Bakalan ya, kita ambilnya tadi Sumombito, kita langsung lurus ke barat dan saat ini kita berada di lokasi area Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan. Ya, kita sudah menyusuri jalan, kita akan terus lurus, tidak usah belok ke kiri. Kita lurus sampai menuju arah jalan tol ya, teman-teman. Lokasinya sangat sejuk sekali dan begitu indah. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan di tempat ini yang begitu hijau ya teman-teman ya, karena suasananya memang bernuansa pedesaan. Nah, kita akan terus menelusuri jalan ini hingga di sebuah situs prasasti, yaitu Prasasti Tengaran, sebuah lempengan batu besar yang bertuliskan huruf Jawa kuno ya, yang bisa mengartikan hanya pakar arkeolog ya, karena sudah ada alatnya sehingga bisa membaca arti detail daripada isi prasasti ini. Kita akan terus menelusuri teman-teman ya, untuk sampai ke arah Prasasti Tengaran ya. Memang suasana di sini adalah suasana pedesaan sehingga banyak sekali tanaman-tanaman padi dan jagung dan berbagai tanaman yang lain teman-teman ya. Nah, kita sudah hampir sampai di prasasti ini ya. Kita akan langsung capcus menuju lokasi biar kita tidak penasaran teman-teman ya. Jika menilik kerajaan di Jawa Timur, tentu tidak akan lepas dari nama Empu Sendok teman-teman ya. Termasuk setelah Empu Sendok ada Airlangga dan Kerajaan Singosari dan beberapa nama raja-raja memang berawal dari sebuah sejarah Mataram kuno yang dipimpin oleh Pusendok. Dia merupakan seorang pendahulu dari raja-raja Kauripan hingga Kediri. Pada masa akhir Wangsa Dinasti Sanjaya, Mataram kuno periode Jawa Tengah sekitar awal abad ke-10 Masehi
salah satu peninggalan Pusendok di Jawa Timur yaitu Prasasti Tengaran, teman-teman. Tepatnya di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasinya berada di tengah atau di apit hamparan sawah dengan jalan masih berbentuk galengan. Menurut juru pelihara Cagar Budaya Jawa Timur Hadi Ali menjelaskan, konon asal mula keberadaan Prasasti Tengaran saat Pusendok sedang melakukan perjalanan mencari anaknya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Kemungkinan Pusendok akan menyeberang ke Gunung Pucangan. Saat hendak menyeberang sungai berantas besar, ceritanya Empu Sendok tidak bisa menyeberang dan Empu Sendok memutuskan untuk kembali. Sementara masyarakat Desa Tengaran berinisiatif menolongnya untuk bisa menyeberang Gunung Pucangan. Karena pertolongan masyarakat dan dianggap berjasa bagi kerajaan, masyarakat Desa Tengaran dibebaskan membayar pajak oleh Mahamantri Pusendok Sang Sri Isana Tunggadewa bersama rakyat Sri Prameswari Sri Wardani Umisori Sang Permaisuri. Dulunya Desa Tengaran bernama Desa Gewek. Karena Empu Sendok meninggalkan prasasti, maka masyarakat akhirnya menyebutnya sebagai Prasasti Tengaran, bahasa Jawa yang berarti tanda, dan kemudian menjadi Desa Tengaran hingga saat ini. Dan kita lihat di sini masih ada batu bata kuno ya, yang terlihat sangat utuh sekali. Namun batu bata ini sudah tidak utuh lagi dari bangunannya, sehingga dikumpulkan oleh masyarakat dan ditata sedemikian rupa di tempat ini, teman-teman. Kita kembali ke Prasasti Tengaran. Tertanggal 6 Paro Peteng bulan Srawana tahun 857 Saka atau setara dengan 14 Agustus 935 Masehi, dengan batu yang terbuat dari bahan batu andesit yang tingginya berukuran 124 cm dan lebarnya 78 cm. Prasasti tersebut bertulis penuh aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno. Prasasti Tengaran juga bersusun menjadi 7 baris, yaitu pada sisi A, dan 16 baris pada sisi B, 7 baris yaitu pada sisi A dan 16 baris pada sisi B. Prasasti tersebut juga bersebelahan dengan beberapa batu kuno yang berukuran besar. Dan kita lihat, teman-teman ya, di sini kita terlihat cungkup yang begitu indah menutupi sebuah prasasti peninggalan Pusendok ini. Di lokasi Prasasti Tengaran kerap digunakan acara atau ritual masyarakat seperti khitanan. Juga saat akan tanam, masyarakat akan membawa sesajen ke Prasasti Tengaran. Ritual ini sebagai tradisi masyarakat dengan harapan masa tanam sampai panennya tidak mengalami permasalahan, teman-teman. Dan kita lihat itu adalah tulisan huruf Jawa kuno dan huruf kuno ya. Dan kita lihat batu bata ini masih sangat utuh, teman-teman ya, dan terbuat dari batu andesit sehingga sampai saat ini masih terlihat keasliannya. Sebagai dinasti Haritek, siapapun diperbolehkan berkunjung ke Prasasti Tengaran. Prasasti Tengaran dibuka mulai jam 7.30 hingga sampai jam 4 sore dan dibebaskan bagi siapa saja yang mau berkunjung tanpa ada pungutan tarif biaya. Dan kita lihat keindahan daripada suasana di tempat ini. Selain prasasti ini terdapat batu ya di sebelah kanan dan kirinya yang mungkin ditaruh di sini supaya tidak hilang, teman-teman ya, karena ini adalah bagian dari peradaban Nusantara, sejarah daripada kebudayaan bangsa Indonesia, teman-teman ya. Kita lihat semua sudah dibangun dengan sedemikian rupa sehingga terlihat sangat indah dan memudahkan kita untuk berkunjung ke tempat ini, teman-teman ya. Area kanan kirinya sudah dikasih sudah dibangun ya sedemikian rupa sehingga kita nyaman untuk melakukan kegiatan ritual di tempat ini, berdoa kepada leluhur kita bahwa sebelum kita terdapat kehidupan yang semua dijalankan oleh para leluhur kita, raja-raja Nusantara. Tanpa mereka-mereka di Nusantara ini tidak akan menjadi sedemikian indahnya saat ini ya. Dan ini kita lihat dari sebelah barat ya.
sangat cantik sekali teman-teman ya, keindahan daripada prasasti Tengaran ini. Nah, di kanan kiri daripada prasasti ini terdapat persawahan yang sangat subur teman-teman ya. Persawahan yang sangat subur, sehingga para petani di sini mensakralkan tempat ini. Apabila ada kegiatan-kegiatan di sawah, mau tanam padi atau memanen, akan selalu melakukan kegiatan spiritual di tempat ini. Dan kita lihat ya, bangunan di sebelah utara ini ya, terlihat sangat keren. Batu lempengan itu begitu indah dan gagahnya di tempat ini teman-teman ya. Di area ini semua dibatasi dengan pagar kawat ya yang berduri, agar supaya tidak diambil oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab ya. Beberapa temuan-temuan seperti batu bata kuno, batu andesit di tempat ini sangat banyak sekali ditemukan teman-teman ya, untuk menjaga supaya tidak diambil oleh tangan-tangan jahil, sehingga area di prasasti Tengaran ini dipagar dengan kawat berduri, sehingga orang tidak mudah untuk masuk ke tempat ini, atau minimal harus izin kepada juru pelihara situs Tengaran ini teman-teman ya. Pada saat kita kesini, juru pelihara tidak ada, kemungkinan masih repot dengan kegiatannya di sawah, sehingga kita tidak bisa mewawancarai atau meminta keterangan sejarah daripada situs Tengaran ini kepada juru pelihara tempat ini. Namun kita berjumpa dengan beberapa tetangga desa tempat ini yang berkunjung ke situs Tengaran. Namun mereka tidak mau dimintai keterangan karena takutnya salah untuk menjawab mengenai sejarah daripada situs prasasti Tengaran ini teman-teman. Sehingga kami melakukan penelusuran ke Google tentang sejarah daripada situs Tengaran ini. Jadi apabila ada kesalahan informasi ataupun ada kurangnya dengan informasi-informasi yang telah kami sajikan tentang situs Tengaran ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jadikan vlog ini sebagai sejarah untuk menguri-uri budaya Nusantara agar tidak hilang dari sejarah peradaban Nusantara ya. Karena banyak sekali sejarah peninggalan Nusantara yang harus kita gali agar generasi penerus bangsa ini tahu tentang sejarah peradaban daripada para leluhur yang ada di negeri ini teman-teman ya. Dan kita lihat ya, jalannya sudah dipaving ya, walaupun cuma beberapa meter, mungkin nggak sampai 1 meter, namun memudahkan kita untuk berakses menuju situs Tengaran ini pada saat hujan lebat, agar kita tidak terkena air teman-teman ya. Dan di sebelah kiri kita terlihat makam umum ya, di sebelah timurnya situs Tengaran. Dan untuk di sebelah kiri, sebelah utara terdapat jalan tol ya, jalan tol Surabaya Jakarta. Dan kita lihat banyak sekali ya kendaraan yang berlalu lalang di jalan tol itu ya. Jadi area ini memang berdekatan dengan jalan tol Surabaya Jakarta teman-teman ya. Dan kita lihat area di depan tempat ini sebuah persawahan ya, yang habis dipanen. Ini kelihatannya padi ya, tanaman padi yang habis dipanen ya. Mungkin karena masih belum ada hujan sehingga dibiarkan dulu menunggu hujan lalu ditanami kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Cak Jon Channel. Apabila ada ketidaknyamanan daripada informasi yang kami sajikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.